Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dengan NIM 2404411071, kelas 2B, Program Studi Informatika dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Entity Relationship Diagram atau ERD. Makalah ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Basis Data oleh dosen pengampu Bapak Alim Surya Suraman, Eskom Enkom. Di era digital, data menjadi aset penting untuk mengelola data dengan baik. Kita butuh struktur basis data yang tepat. Disinilah peran ERD, yaitu alat bantu visual untuk merancang basis data sistematis dan mudah dipahami. Nah, dari presentasi saya kali ini menjawab beberapa pertanyaan penting seperti apa itu ERD, apa saja komponennya, bagaimana cara membuatnya, hingga bagaimana menghindari kesalahan umum. Saya juga mengangkat beberapa studi kasus nyata agar konsepnya lebih mudah dipahami. Nah, tujuan utama dari presentasi saya kali ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang ERD, mulai dari konsep dasar, cara pembuatan, hingga sampai penerapannya dalam sistem informasi. Nah, teman-teman, pengertian ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah sebuah representasi yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis dari sebuah basis data. ERD diperkenalkan pertama kali oleh Peter Chen pada tahun 1976 melalui makalahnya yang berjudul The Entity Relationship Model Toward a Unified View of Data. Model ini kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan berbagai metode perancangan basis data dan banyak digunakan hingga kini dalam perancangan sistem berbasis data relasional. Nah, adapun komponen utama dari ERD ini yang pertama yaitu entitas. Entity atau entitas adalah objek nyata atau konsep yang dapat dibedakan secara unik dalam domain sistem yang sedang dianalisis. Entitas dapat berupa orang, tempat, benda, kejadian, atau konsep. Contohnya seperti mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Selanjutnya yaitu atribut. Atribut adalah karakteristik atau informasi yang menjelaskan entitas. Setiap entitas memiliki satu atau dua atau lebih atribut. Selanjutnya itu relasi. Relasi yaitu menunjukkan hubungan antara satu atau lebih entitas. Relasi juga dapat berupa seperti relasi one to one, yaitu satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas saja. Sedangkan relasi one to many yaitu satu entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas. Yang terakhir yaitu relasi one to many, yaitu banyak entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas. Nah, selanjutnya itu primary dan foreign key. Primary key atau kunci utama itu atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap instansi dari suatu entitas secara unik. Contohnya seperti NIM. Sedangkan kalau foreign key yaitu kunci tamu, atribut pada suatu entitas yang menjadi acuan terhadap primary key di entitas lain. Selanjutnya itu kardinalitas.
Kardinalitas yaitu menunjukkan jumlah minimum dan maksimum hubungan yang dapat terjadi antara dua entitas. Contohnya, satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah atau one to many. Selanjutnya itu generalisasi yaitu proses menggabungkan beberapa entitas menjadi entitas yang lebih umum. Selanjutnya yaitu spesialisasi, yaitu proses membuat entitas baru yang lebih spesifik dari entitas yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu agregasi, yaitu digunakan ketika suatu hubungan itu sendiri dianggap sebagai entitas dan berpartisipasi dalam hubungan lainnya. Nah, selanjutnya itu notasi. Notasi dalam ERD yaitu pertama ada chain. Entitas digambarkan sebagai persegi panjang, sedangkan relasi digambarkan sebagai belah ketupat, dan atribut digambarkan sebagai lingkaran atau oval yang terhubung ke entitas atau relasi. Sedangkan kardinalitas itu ditulis sebagai angka di dekat garis penghubung. Yang kedua yaitu notasi Crowfoot, yaitu menggambarkan notasi populer yang digunakan dalam dunia industri karena memberikan visualisasi kardinalitas yang sangat jelas. Yang selanjutnya itu notasi UML. RD dalam UML biasanya ditampilkan dalam bentuk kelas diagram. Entitas direpresentasikan sebagai kelas dengan nama, atribut, dan kadang juga metode. Nah, langkah-langkah dalam membuat ERD itu yang pertama yaitu identifikasi entitas dan atribut, yaitu kita tentukan objek utama yang relevan dalam sistem. Nah, yang kedua yaitu tentukan relasi dan kardinalitasnya, yaitu kita definisikan data yang harus disimpan untuk setiap entitas. Nah, selanjutnya itu kita pilih kunci utama dan kunci tamu. Pilih atribut identifikasi untuk relasi antara entitas. Nah, yang selanjutnya itu kita pilih notasi dan buat diagramnya. Kita gunakan notasi seperti chain, Crowfoot, dan UML. Lalu kita gambarkan diagramnya menggunakan tools diagram. Selanjutnya itu review bersama dengan stakeholder. Kita tinjau ERD bersama stakeholder dan melakukan perbaikan jika perlu jika ada kesalahan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contohnya, yaitu ada di manajemen perpustakaan. Nah, di sini anggota memiliki atribut ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan di peminjaman ada ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID anggota, dan ID buku. Sedangkan buku memiliki atribut ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Nah, relasi antar entitasnya yaitu yang pertama antara anggota dan peminjaman. Jenis relasinya yaitu one to many. Nah, di sini satu anggota dapat melakukan peminjaman, tetapi satu peminjaman hanya dilakukan oleh satu anggota saja. Implementasinya yaitu peminjaman ID anggota adalah forgain key yang merajuk ke anggota ID. Anggota ID anggota. Nah, yang kedua yaitu antara buku dan peminjaman. Jenis relasinya yaitu one to many, yaitu satu buku dapat dipinjam berkali-kali oleh berbagai anggota, tetapi satu peminjaman hanya berkaitan dengan satu buku.
implementasinya yaitu peminjaman ID buku adalah foreign key yang menunjukkan ke buku ID buku. Nah, kelebihan dan kekurangan dari EFD itu, yang pertama, kelebihannya. Representasi grafis yang mudah dipahami, membantu perencanaan struktur basis data, meminimalkan inkonsistensi data, dan juga mendukung dokumentasi sistem dan meningkatkan efisien kerja tim. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak menggambarkan alur proses sistem, biasa juga sulit menangani atribut kompleks dan juga kurang fleksibel terhadap perubahan dan tidak cocok untuk sistem non relasional dan juga menjadi rumit untuk sistem yang besar. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ERD dengan alat perencanaan lainnya, yaitu ERD lebih fokus pada struktur data, sedangkan UML itu lebih fokus pada struktur kelas, sedangkan DFD itu lebih fokus pada alur proses. Nah, ERD ini lebih cocok untuk basis data relasional, sedangkan UML lebih cocok untuk sistem berorientasi, dan DFD lebih cocok untuk analisis sistem. Nah, kelebihan dari ERD ini yaitu visualnya relasi, sedangkan UML itu lebih detail, dan DFD itu prosesnya jelas. Nah, adapun tools ERD yang biasa digunakan yaitu yang pertama itu MySQL Workbench, yang kedua itu Liquid Chart, dan selanjutnya ada Microsoft Visio, Draw.io, BD Diagram.io, ER atau Studio, dan Oracle Data Modeler. Nah, kesimpulan dan sarannya itu ERD adalah fondasi penting dalam pengembangan sistem informasi. Untuk hasil maksimal, selalu validasi desainnya, gunakan tools yang tepat, dan ikuti perkembangan teknologi terbaru. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.